Pemirsa, para petinggi partai dalam Koalisi Indonesia Hebat menggelar pertemuan di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar, Jakarta Pusat. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan ini? Kami sudah tersambung dengan reporter Ferry Prihardi dari Teguh Umar. Ferry, bagaimana sikap masing-masing partai terhadap kesepakatan yang telah dibuat antara kedua kubu yang terbelah saat ini di DPR? Ya Indra, hampir semua fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat sudah bulat satu suara dalam menyikapi ataupun merespon hasil dari kesepakatan yang terjalin antara kubu Koalisi Indonesia Hebat dan juga kubu Koalisi Merah Putih. Seperti yang sudah tadi ditegaskan oleh politisi Partai Demokrat Pramono Anung yang selama ini menjadi motor ataupun menjadi penggerak komunikasi politik yang terjalin antara dua belah kubu yang sempat memiliki pandangan yang berbeda di DPR beberapa waktu yang lalu. Dan mengenai sikap masing-masing fraksi, tadi kami sempat meminta 2 dari 5 fraksi yang ada di Koalisi Merah Putih, Koalisi Indonesia Hebat maksud kami, mengenai sikapnya atas respon kesepakatan yang sudah terjalin antara KIH dan juga KMP. Tadi Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pertemuan yang sudah dijalin pada sore hari ini, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan suara, terutama mengenai rencana revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan juga DPRD, atau revisi Undang-Undang MD3. Semuanya sudah sepakat jika memang harus ada pasal-pasal yang diperbaiki, apapun itu pasalnya, fraksi-fraksi yang ada di KIH akan mendukung, tentunya dengan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan fraksi-fraksi yang ada di KMP. Sementara itu, Ketua Umum P3 Romahur Muzi menyatakan bahwa tadi memang belum sepenuhnya sepakat mengenai pembagian kursi, baik kursi komisi ataupun AKD, tetapi yang paling penting adalah sudah dicapai satu pandangan bersama dari 5 fraksi yang ada di DPR yang tergabung dalam KIH bahwa apapun revisi Undang-Undang MD3 nantinya, yang pasti harus dilakukan revisi di pasal-pasal yang kemarin sempat membuat kondisi DPR terbelah, atau tadi Romi menyebutnya stagnasi, sehingga beberapa pasal seperti pasal-pasal yang mengatur mengenai pemilihan anggota komisi atau pimpinan komisi ataupun alat kelengkapan dewan yang dimasukkan ke dalam sistem paket harap diperbaiki, dan agar selama 5 tahun ke depan masih bisa terjadi fleksibilitas dalam pemilihan komisi ataupun alat kelengkapan dewan. Sementara itu, poin kritis lainnya yang banyak disoroti adalah mengenai bagaimana pembagian 21 kursi yang sudah disepakati antara KIH dan juga KMP. Tadi kedua ketua umum partai ini tidak menyebut secara rinci karena mengenai bagaimana pembagian kursi alat kelengkapan dewan akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya, berapa masing-masing partai akan mendapatkan alokasi, dan pertemuan ini akan digelar sehingga nanti dicapai kesepakatan dalam waktu secepatnya oleh masing-masing fungsionaris dari 5 fraksi yang ada di KIH. Dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Muhaimin Iskandar dan juga Romahur Muzi mengenai sikap fraksi menyikapi ataupun merespon hasil kesepakatan antara KIH dan juga KMP. Masing-masing komisi atau AKD yang belum sampai ke sana, kita baru sampai pada tahap bagaimana agar Undang-Undang MD3 menjadi undang-undang yang benar-benar kondusif hubungan DPR dengan pemerintah. Rencananya kapan akan diumumkan 21 nama yang akan menduduki AKD itu? Belum sampai ke sana, yang paling penting adalah prioritas kepada penyelesaian Undang-Undang MD3. Ya. Kursi kita berbicara tentang kebutuhan agar proses yang menjadikan atau pasal-pasal yang menjadikan stagnasinya proses politik di DPR ini kita revisi terlebih dahulu. Ada sejumlah pasal di dalam Undang-Undang MD3 itu yang menjadikan stagnasinya politik nasional 2 bulan terakhir ini yang akan kita revisi, dan itu kita minta. Pasal apa aja yang mengatur tentang apa? Yang prinsip adalah pasal-pasal yang menjadikan semua keadaan terkunci seperti hari ini. Suara-suara di fraksi yang ada di KIH sudah bulat menyikapi hasil kesepakatan ini, dan yang pasti mereka berharap agar pembagian kursi di AKD ataupun komisi nantinya dapat berlangsung secara proporsional dan tidak ada lagi stagnasi yang terjadi di tubuh DPR. Indra. Ferry Prihardi melaporkan langsung dari Teguh Umar, Jakarta Pusat.